Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 446 sampai 450. Kemudian aku melihat Tuhan Yesus terpaku di salib. Tidak lama setelah ia bergantung di sana, aku melihat suatu himpunan besar jiwa-jiwa yang disalibkan seperti dia. Kemudian aku melihat himpunan yang kedua, dan akhirnya himpunan yang ketiga. Jiwa-jiwa dalam himpunan yang kedua tidak dipaku pada salib mereka, tetapi mereka memegang erat-erat salib masing-masing dengan tangan mereka. Jiwa-jiwa dalam himpunan yang ketiga tidak disalibkan pada salib mereka, dan tidak memegang erat-erat salib masing-masing dengan tangan mereka, tetapi menyeret salib mereka di belakang mereka, dan mereka merasa tidak senang. Kemudian Yesus berkata kepada-Aku, "Apakah engkau melihat jiwa-jiwa ini? Mereka yang menanggung penderitaan dan penghinaan seperti aku, juga akan mulia seperti aku. Dan mereka yang menanggung penderitaan dan penghinaan seperti aku, tetapi kurang disakiti dan kurang dihina, juga akan menyandang kemuliaan. Tetapi sedikit lebih rendah daripada kemuliaan Allah." Dari antara jiwa-jiwa yang disalibkan, yang paling banyak adalah para klerus. Aku juga melihat bahwa sejumlah jiwa yang disalibkan itu aku kenal, dan hal ini memberiku sukacita yang besar. Kemudian Yesus berkata kepadaku, "Dalam meditasimu besok pagi, engkau hendaknya merenungkan apa yang engkau lihat hari ini." Dan seketika itu juga Yesus menghilang dari hadapanku. Jumat. Aku sedang sakit dan tidak dapat mengikuti misa kudus. Pada pukul 7 pagi, aku melihat bapak pengakuanku merayakan misa kudus. Saat itu aku melihat kanak-kanak Yesus. Menjelang akhir misa, penglihatan itu lenyap, dan aku sadar kembali bahwa aku berada di kamarku seperti sebelumnya. Sukacita yang tak terlukiskan menguasai aku, sebab meskipun aku tidak dapat pergi ke misa di kapel kami, aku telah hadir di dalamnya di suatu gereja yang sangat jauh. Yesus mampu mengatasi segala sesuatu. 30 Juli 1935. Pesta Santo Ignatius. Aku berdoa dengan kusuk kepada orang kudus ini, sambil mengeluh kepadanya, karena ia hanya memandangku dan tidak datang membantuku ketika aku menghadapi masalah-masalah yang sedemikian berat dalam melaksanakan kehendak Allah. Aku berkata kepadanya, "Ya pelindungku, yang bernyala-nyala karena api cinta dan semangat demi semakin besarnya kemuliaan Allah, dengan rendah hati aku mohon kepadamu untuk membantuku melaksanakan rencana-rencana Allah." Ini terjadi dalam misa kudus. Kemudian aku melihat Santo Ignatius di sisi kiri altar.
dengan sebuah buku besar di tangannya. Dan ia mengucapkan kata-kata ini kepadaku, "Putriku, aku tidak acuh tak acuh terhadap masalahmu. Peraturan ini dapat disesuaikan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kongregasi ini." Dan sambil memberikan isyarat dengan tangannya ke arah buku besar itu, ia menghilang. Aku sangat bersukacita atas kenyataan bahwa begitu besar perhatian para kudus kepada kami, dan bahwa begitu eratnya kami bersatu dengan mereka. Oh, sungguh baiklah Allah! Betapa indahnya dunia rohani, bahwa sudah di dunia ini kami boleh bergaul dengan para kudus. Sepanjang hari, aku dapat merasakan kehadiran Santo Pelindung yang baik ini. 5 Agustus 1935. Pesta Santa Perawan Maria, Bunda Kerahiman. Aku mempersiapkan pesta ini dengan gairah yang lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada hari pesta ini, pagi-pagi aku mengalami suatu pergulatan batin, karena memikirkan bahwa aku harus meninggalkan kongregasi yang menikmati begitu banyak perlindungan istimewa dari Maria ini. Pergulatan itu berlangsung selama meditasi dan juga selama misa pertama. Dalam misa kedua, aku berpaling kepada Bunda kita tersuci, sambil memberitahukan kepadanya bahwa sangat sulit bagiku untuk memisahkan diri dari kongregasi yang kau lindungi secara istimewa ini, ya Maria. Kemudian, aku melihat Sang Perawan Kudus elok tak terperikan. Ia turun dari altar ke tempat aku berlutut, merangkul aku erat-erat dan berkata kepadaku, "Aku adalah Bunda bagi kamu semua, berkat kerahiman Allah yang tak terselam. Yang paling menyenangkan hatiku adalah jiwa yang dengan setia melaksanakan kehendak Allah." Ia membuat aku memahami bahwa dengan setia aku telah memenuhi kehendak Allah, dan dengan demikian aku berkenan di hatinya. Janganlah takut. Jangan takut akan halangan-halangan yang kelihatan. Tetapi tetapkan pandanganmu pada sengsara putraku. Dan dengan cara ini engkau akan menang. Adorasi malam. Aku sangat menderita, dan aku merasa bahwa aku tidak akan mampu melaksanakan adorasiku. Tetapi aku menghimpun seluruh kekuatan kehendakku, dan meskipun aku jatuh di kamarku, aku tidak memperdulikan rasa sakit yang nyeri dalam diriku. Karena dengan mataku, aku menyaksikan sengsara Yesus. Ketika memasuki kapel, aku menerima suatu pemahaman batin mengenai ganjaran besar yang disiapkan Allah bagi kita. Bukan hanya untuk perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi juga atas keinginan tulus untuk melaksanakannya. Sungguh besar rahmat Allah ini. Oh, betapa manisnya bekerja keras untuk Allah dan untuk jiwa-jiwa. Dalam pergulatan ini, aku tidak akan beristirahat, tetapi aku akan berjuang sampai napas terakhir demi kemuliaan Rajaku dan Tuhanku. Aku tidak akan meletakkan pedangku
sampai Ia memanggil aku menghadap tahtanya. Aku tidak takut akan pukulan, sebab Allah adalah perisaiku. Justru musuhlah yang harus takut akan kami, dan bukan kami takut akan Dia. Setan hanya mengalahkan orang yang sombong dan pengecut, sebab orang yang rendah hati itu kuat. Tidak ada sesuatu pun yang akan mengacaukan atau menggentarkan jiwa yang rendah hati. Aku telah mengarahkan perjuanganku tepat ke pusat panasnya matahari, dan tidak ada suatu pun yang dapat menghambat lajunya. Kasih tidak akan membiarkan diri terbelenggu. Ia bebas laksana seorang ratu. Kasih pasti mencapai Allah. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.